Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, kita telah belajar tentang operasi pada bilangan bulat, pada pecahan, dan juga pada pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar tentang operasi campuran pada pecahan. Jadi kemarin kan sebelumnya kita belajar tentang operasi pada pecahan saja, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kali ini kita akan belajar tentang operasi campuran, yaitu jadi di sana terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun juga pembagian. Jadi tidak cuma satu operasi dalam satu soal. Ya, perhatikan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Aturannya sama seperti pada bilangan bulat, yaitu yang pertama, kerjakan terlebih dahulu perpangkatan. Yang pertama dikerjakan adalah perpangkatan. Yang kedua, operasi yang ada di dalam tanda kurung. Jadi yang kedua adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung. Yang ketiga, perkalian atau pembagian. Jadi perkalian atau pembagian. Misalkan perkalian terlebih dahulu baru pembagian, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu, yang sebelah kiri dulu dikerjakan, misalkan tidak ada tanda kurungnya. Selanjutnya baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau sama-sama kuat seperti perkalian dan juga pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan, yang dikerjakan adalah operasi yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Berikan soalnya, misalkan 1/2 ditambah 3/5 dikurang 2/3. Jadi di sini ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. 1/2 ditambah 2/3 dikurang 1/2 ditambah 3/5 dikurang 2/3. Baik, penjumlahan dan pengurangan operasinya sama-sama kuat. Jadi seperti aturan yang Ustadz sebutkan sebelumnya, maka yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Kecuali, perhatikan, kecuali di sini ada tanda kurungnya, misalkan seperti ini. Maka yang dikerjakan adalah operasi pengurangannya terlebih dahulu, karena di sini ada tanda kurungnya. Operasi pengurangannya ini terdapat di dalam tanda kurung, maka pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Tapi misalkan soalnya seperti ini, tidak ada tanda kurung, maka yang dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Jadi ini yang dikerjakan adalah penjumlahan terlebih dahulu. Tapi yang pertama-tama harus kita ingat, disamakan dulu penyebutnya. Jadi KPK dari 2, 5, dan 3. KPK 2, 5, dan 3 adalah 30. Tapi kalau mau mudah juga dikerjakan dulu operasi penjumlahannya dulu. Jadi yang disamakan penyebut 1/2 dengan 3/5 terlebih dahulu. 1/2 dan 3/5, maka 2-nya dikali 5, 1 dikali 5, 3-nya dikali dengan 2, 5-nya dikali dengan 2. Kita harap semuanya sudah menguasai tentang menyamakan penyebut. Jadi 1 dikali 5 maka didapat 5. 10 tambah 6/10 dikurang 2/3. Jadi yang disamakan, yang ingin kita operasikan dulu, yang akan kita operasikan disamakan terlebih dahulu penyebutnya.
Jadi 1/2 diubah menjadi 5/10. 3/5 diubah menjadi 6/10. Sama-sama penyebutnya supaya jadi 10. Kita dapatkan hasilnya 5 ditambah 6, 11/10. Dikurang dengan 2/3. Nah, sekarang 3 dan 10 kita samakan penyebutnya menjadi 30. 10 dikali dengan 3. Maka 11-nya juga dikali dengan 3. 2 dikali dengan 10, 3-nya dikali dengan 10. Supaya sama-sama didapat penyebutnya adalah 30. 11 dikali 3, 33. 33/30 dikurang 2 dikali 10, 20/30. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya 33 dikurang 20 hasilnya adalah 13/30. Karena 13 merupakan bilangan prima, berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana sudah, 13/30. Tidak bisa disederhanakan lagi, tidak bisa dikecilkan lagi. Karena 13 merupakan bilangan prima. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 3/5 dikurang 2/3 adalah 13/30. Jadi boleh operasi penjumlahannya dulu nih, 1/2 dan 3/5 dulu dikerjakan, disamakan penyebutnya. Atau langsung 2/3 ini juga diubah penyebutnya menjadi disamakan. Kalau disamakan semuanya harus diubah menjadi 30 semuanya. Jadi ketiganya ini nanti berubah jadi 30. Kita contohkan kalau jadi 30 berarti 2 dikali 15. Itu menjadi 15/30. Ditambah 5 supaya jadi 30 harus dikali 6. Berarti 3 dikali 6. Berarti 18/30. Kurang 20/30. Begini juga boleh. Jadi kalian ubah ketiganya seperti ini juga boleh, atau seperti cara Ustadz yang pertama ini. Baik, Ustadz hapus, silakan di screenshot bagi yang belum selesai mencatat. Baik, contoh selanjutnya 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Nah, di sini juga terdapat dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dan tidak ada tanda kurungnya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, karena sesuai aturan tadi perpangkatan yang ada di dalam kurung, selanjutnya perkalian atau pembagian, baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Sini tidak ada tanda kurung, yang ada penjumlahan dan perkalian, maka perkalian terlebih dahulu yang kita kerjakan. Berbeda jika soalnya di sini ada kurungnya. Nah, di sini ada kurungnya, tanda tambahnya ini penjumlahannya ada di dalam kurung. Berarti penjumlahan dikerjakan terlebih dahulu. Ini jika soalnya ada tanda kurungnya. Nah kan, contoh soal yang Ustadz berikan tidak ada tanda kurungnya, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 1/2-nya ditulis, tetap ditulis 1/2. Baru yang ini dioperasikan 1 dikali 2, tanda plusnya tambahnya ini tetap, karena belum kita kerjakan. 1 dikali 2 didapat 2, 3 dikali 5 didapat 15. Ya. Nah, setelah ini baru kita kerjakan penjumlahannya. Kita samakan penyebutnya 2 dan 15, KPK-nya adalah 30. Dengan cara dikali 15, 15-nya dikali dengan 2. 1 dikali 15 didapat 15/30.
ditambah 4 per 30. Hasilnya adalah 15 ditambah 4, 19 per 30. Di sini juga merupakan bentuk paling sederhana karena 19 adalah bilangan prima. 19 bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Baik, silakan dicatat contoh yang kedua. Baik, yang belum selesai silakan di screenshot. Ustadz hapus contohnya. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada pecahan campuran. 1, 2 per 9. 1, 2 per 9 dikali 1 per 4 dikurang 5 per 8 dibagi 1 per 2. Di sini ada 3 operasi, yaitu perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ada 3 operasi yang kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu perkalian ataupun pembagian dulu, karena tidak ada tanda kurungnya. Berarti perkalian dan pembagian. Perkalian ada di sebelah kiri, maka perkalian terlebih dahulu yang kita kerjakan. 1, 2 per 9, bukan 12 per 9. 1, 2 per 9, satunya di depan. Pecahan campuran. Ini merupakan pecahan campuran. 1, 2 per 9. Ingat, perkalian maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yang pecahan campuran ini. 1, 2 per 9 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 9 ditambah 2, maka 11 per 9 dikali 1 per 4 dikurang 5 per 8 dibagi 1 per 2. Baik, perkalian kita kerjakan dulu. 11 dikali 1 didapat 11. 9 dikali 4 36, berarti 11 per 36. Dikurang 5 per 8 dibagi 1 per 2. Ingat, pengurangan belum kita kerjakan dulu, karena di sini ada operasi pembagian, berarti pembagiannya dulu kita kerjakan. Pembagian maka dibalik, 5 per 8 dikali 2 per 1. Nah, ingat, ketika membagi, penyebut diubah menjadi pembilang, pembilang diubah menjadi penyebut, dan dibalik operasinya. Baik, selanjutnya 11 per 36 dikurang 5 dikali 2 10, 8 dikali 1 8. Nah, selanjutnya ini harus kita samakan penyebutnya, 8 dan 36. Delapan dengan 36, kita cari KPK-nya. Berarti 8 dikali dengan 36. 36 dikali 8.
48, 4-nya disimpan, 8 dikali 3, 24 ditambah 4, 28, berarti 288 penyebutnya. Bisa juga 36, 72. Oh, bisa 36 dengan 70 menjadi 72. 36 dikali 2 juga bisa, atau langsung begini, dikali silang. 36-nya dikali 8, 8 dikali dengan 36. Atau bisa dengan 36 kita cari faktor yang sama dengan 8. 8 dikali 36 dikali 2, maka kita dapat hasilnya adalah 72. 8 bisa diubah dengan menjadi 72, yaitu dengan dikali 9. 8 dikali 9 maka didapat 72. Nah, nanti hasilnya juga akan sama saja. Tergantung kalian lebih mudah yang mana. Mau dikali silang 36 langsung dikali 8, 8 dikali 36, atau dicari faktornya lagi. Faktornya yaitu 72. 36 bisa diubah menjadi 72. 8 juga bisa diubah menjadi 72. Maka nanti kita dapatkan, misalnya kita gunakan yang 72, berarti 11-nya dikali dengan 2, 10-nya dikali dengan 9. 11 dikali 2, 22. 10 dikali 9 adalah 90. Nah, hasilnya adalah minus 90 dikurang, berarti adalah negatif 68 per 72. Ini masih bisa disederhanakan. Negatif 68 per 72. Ini masih bisa disederhanakan. Baik, berarti hasilnya 1/2/9 dikali 1/4 dikurang 5/8 dibagi 1/2 adalah negatif 68 per 72. Nah, kalau kalian mau mudah juga bisa. Perhatikan yang proses yang ini. Proses yang perkalian 5/8 dikali 2/1. Kalau kalian pernah belajar di SD, mungkin sebagian sudah di SD dengan cara dicoret seperti ini. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 2 dibagi 2 didapat 1. Jadi hasilnya adalah 5/4. Berarti 11/36 dikurang 5/4. Ini juga boleh. Berarti nanti 4-nya diubah menjadi 36 saja bisa. 11/36 dikurang 45/36. 11 dikurang 45 maka didapat 34. 34/36 hasilnya. 34/36 masih bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Bagi 2, yang ini dibagi 2. 34 dibagi 2 hasilnya adalah 17. 17/18. Nah, ini hasil paling sederhananya. Cara seperti ini juga boleh. Ini ketika disederhanakan nanti didapatkan juga negatif 17 ini negatif ya, jangan lupa negatifnya. Negatif 17/18. Jadi negatif 68/72
ketika disederhanakan juga hasilnya akan sama saja dengan ini. Negatif 17/18. Ini kalau kalian operasi perkaliannya kalian sederhanakan dulu. 8-nya dibagi dengan yang 2 di atas ini, dicoret-coret. Bagi yang sudah bisa dengan cara coret-coret seperti ini akan lebih mudah karena hasilnya langsung sederhana. Maka akan lebih mudah, prosesnya lebih singkat. Silakan dicatat. Jadi ingat, yang biru, tulisan yang biru ini dengan cara yang berbeda. (45) ini dikali 9. Dikali dengan 9. 5 dikali 9 juga. Maka didapat 45. Karena kita ubah 4-nya supaya menjadi 36. Supaya penyebutnya sama. Sama-sama 36 penyebutnya. Jadi kalau ada yang di dalam operasi itu ada pecahan campuran, ingat pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini tadi 1/2/9 diubah menjadi 11/9. Baik, silakan di screenshot bagi yang belum selesai karena Ustadz akan melanjutkan pada contoh yang berikutnya lagi. Baik, contoh berikutnya 1/4 ditambah 1/2 dibagi 2/3 dikurang 3/5 sama dengan, nah perhatikan di sini ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Kalau sesuai aturan harusnya pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan maupun pengurangan. Tapi karena di sini ada tanda kurang ini ada di dalam kurung, maka pengurangan yang kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 1/4 ditambah 1/2 dibagi yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. 2, 3 dengan 5 maka menjadi 15. 15, 3 dikali dengan 5. 2 berarti kali 5 menjadi 10. 5 dikali dengan 3 berarti 3-nya dikali 3 juga berarti dapat 9. Nah 10/15 dikurang 9/15 dibagi 1/15. Selanjutnya sisa 2 operasi dan tidak ada tanda kurung, penjumlahan dan pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Maka didapat 1/4 ditambah 1/2 dikali 15/1. Hasilnya adalah 1/4 ditambah 1 dikali 15, 15/2. Disamakan penyebutnya menjadi 4. Berarti 1/4-nya tetap ditambah dengan 30/4. Maka didapat hasilnya adalah 31/4. Nah, 31/4. Ini bisa disederhanakan dengan cara diubah menjadi pecahan campuran. (31/4) diubah menjadi pecahan campuran.
Baik, Muhammad Abdul Khalik 31/4 diubah menjadi pecahan campuran. Berapa nilainya? 30. Ya, 7/3/4. Benar. Ini hasilnya 7/3/4. Jadi kalau misalkan soalnya adalah pilihan ganda, kemungkinan yang ada di pilihan adalah 7/3/4 ini, bukan 31/4. Tapi kalau misalkan soalnya esai, kalian menjawab sampai 31/4 sudah benar, kecuali sampai bentuk paling sederhana. Kalau di perintah soalnya ada begitu, kerjakan hingga bentuk yang paling sederhana, maka kalian harus menemukan 7/3/4 ini. Baik, silakan dicatat contohnya. Baik, silakan di screenshot bagi yang belum selesai. Baik, Ustaz hapus. Contoh berikutnya 1/3 dikali 5/8 dibagi 3/4 dikurang 2/9 kurang 2/9. Nah, di sini ada 3 operasi: perkalian, pembagian, dan pengurangan, dan tidak ada tanda kurung. Berarti yang kita kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Di sini perkalian dan pembagiannya berurutan, maka yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu karena ada di sebelah kiri. 1/3 harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 1 dikali 3 ditambah 1 berarti 4/3 dikali 5/8 dibagi 3/4 dikurang 2/9. Kalau ingin mudah, maka 4 dan 8 bisa dicoret. Perhatikan cara mencoretnya. 4 dan 8. 4 berarti dibagi 4 dapat 1. 8 dibagi 4 dapat 2. Supaya hasilnya lebih sederhana, maka kita coret-coret. Tapi bagi yang belum bisa mencoret, maka dikerjakan dengan cara masing-masing. Sebenarnya coret-coret ini adalah pembagian, dibagi. Dicari FPB dari 4 dan 8 ini. Tapi misalkan bingung, mungkin sebagian bisa, sebagian masih bingung, maka kita kalikan masing-masing saja. 4 dikali 5, 20. 3 dikali 8, 24. Nah, perhatikan, Ustaz kerjakan di samping sini. Supaya mudah, maka 20/24 ini kita sederhanakan terlebih dahulu, supaya angkanya nanti tidak terlalu besar. Kita sederhanakan. 20 dibagi 4 bisa, 24 juga bisa dibagi 4. Maka hasilnya adalah 20 dibagi 4 didapat 5. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, berarti 20/4 ini kita ganti dengan 5/6 saja, supaya tidak terlalu besar angkanya. 5/6. Ingat, 5/6 ini didapat dari 20/4 tadi. Nih, dari sini 20/4 kita sederhanakan. 20/4 ini didapat dari 4 dikali 5, 20. 3 dikali 8, 24.
Nih 5 per 6. Yang 5 per 6 tadi baru hasil yang ini. 4 per 3 dikali 5 per 8 dibagi dengan 3 per 4 dibagi 3 per 4 dikurang 2 per 9. Berarti selanjutnya pembagian kita kerjakan. Pembagian berarti yang 3 per 4 harus kita balik dan tanda baginya kita ubah menjadi kali. 5 per 6 dikali dengan 4 per 3 dikurang 2 per 9. Selanjutnya 5 per 6 dikali 4 per 3 didapat 20 per 18 dikurang 2 per 9. Nah, kita samakan penyebutnya, sisa tak pengurangan, berarti harus disamakan penyebutnya. 9 dikali 2 18, berarti kita kali dengan 2. 2 juga dikali 2. Kalau kita dapatkan 20 per 18 dikurang 4 per 18. Hasilnya adalah 16 per 18. 16 per 18. Per 18 bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Ketika dibagi 2 berarti hasilnya 8 per 9 nanti. Ya, ini 4 dan 6 juga bisa dicoret, dibagi 2. 6 dibagi 2, 4-nya dibagi 2, bisa. Kalau mau sederhana. Jadi 16 per 18 ketika disederhanakan hasil akhirnya adalah 8 per 9. 8 per 9 adalah bentuk paling sederhana karena sudah tidak memiliki faktor yang sama lagi. Nah, bentuk sederhana dari 16 per 18 adalah 8 per 9. Bagi yang sudah bisa dengan cara coret-coret tadi, maka diperbolehkan supaya lebih singkat caranya. Mengerjakannya akan lebih mudah dan lebih singkat kalau sudah bisa mencoret-coret itu. Coret itu dibagi artinya. 6 dan 4 ini bisa dicoret. 6 bagi 2 didapat 3. 4 dibagi 2 dapat 2. Silakan dicatat. Baik. Selanjutnya 14% dikali 1 per 4 dikurang 2 per 5 dibagi 0,8. Perhatikan soalnya. 14%, ingat kalau persen berarti per 100. Ada lagi per mil namanya. Nolnya 2 di sini. Nah, begini cara nulisnya. Ini membacanya per mil, maka ini per 1000. Jadi kalau ada soal yang per tapi nolnya 2 seperti ini, 0 per nolnya 2, itu artinya per mil atau per 1000. Kalau persen per 100 berarti. Misalkan 5%, berarti 5 per 100. Misalkan seperti kalian biasa belanja baju, misalkan ada melihat tulisan diskon 20%, berarti 20 per 100. Perhatikan, di sini ada pecahan berbentuk persen. Selanjutnya yang kedua, pecahan berbentuk pecahan campuran.
yang ketiga pecahan biasa, dan yang keempat adalah pecahan desimal. Maka jika ada soal seperti ini, bentuk pecahannya berbeda-beda, ini belum bisa dioperasikan kecuali kalian ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Jadi bisa kalian kerjakan soal seperti ini jika bentuk pecahannya sudah kalian samakan. Misalkan semuanya diubah menjadi pecahan biasa, atau semuanya diubah menjadi persen, atau semuanya diubah menjadi desimal, dan semisalnya. Jadi harus sama semua bentuk pecahannya, baru kalian bisa kerjakan. Baik, sini kita akan ubah menjadi pecahan biasa semuanya. 14% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 14/100 dikali 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/4 dikurang 2/5. 2/5 sudah pecahan biasa, jadi tidak perlu diubah. Dibagi 0,8 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 8/10. 0,8, nah misalkan seperti ini, 0,4 diubah menjadi pecahan biasa berarti 4/10. Misalkan 0,04, maka berarti 4/100. Kalian lihat di belakang komanya. Kalau di belakang komanya 3 berarti per 1000. Jika di belakangnya 1 berarti per 10. Jika di belakangnya 2, ini kan 2, 0 dan 4 berarti per 100. Misalkan lagi 0,35. Ini artinya 35/100. Nah, seperti ini. 0,051 berarti 51/1000. Baik. Silakan dicatat jika ada yang belum paham mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Silakan ditulis ataupun di screenshot. Baik. Sini ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Berarti yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Tapi untuk memudahkannya, Ustadz akan menggunakan cara coret-coret supaya lebih singkat. Kalian boleh mengerjakan seperti ini, 14 dikali 5, 100 dikali 4, itu boleh. Tapi untuk menyederhanakan, maka 100 bisa dibagi dengan 5. 100 dibagi dengan 5. Nanti 5-nya berarti 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Selanjutnya 20 dengan 4 bisa dibagi. 20 bagi 4 berarti sisa bukan 20, bukan. Bagi 2. 20 ini masih 20. Tidak bisa. Kalau sama-sama di bawah tidak bisa dibagi ya. Pan Ustadz salah. 20. Jadi cara membaginya yang di bawah dengan yang di atas. Bisa 100 dengan 14 misalkan, atau 100 dengan 1. Ini berlaku untuk perkalian. Jadi kalau sama-sama di bawah tidak bisa dibagi. Tapi 14 dengan 4 bisa dibagi. 14 dibagi 2, 4 dibagi 2, sisa 2. 14 dibagi 2, sisa 7. Nah, sudah, ini 7 sudah tidak bisa dibagi lagi karena bilangan prima. Berarti sisa 7 dikali 1, maka didapat 5.
7 dikali 1 didapat 7. 20 dikali 2 dapat 40. 7 per 40. Jadi ketika kalian misalkan kalian kalikan masing-masing 14 per 100 dikali 5 per 4. Nanti juga akan kalian dapatkan hasilnya ketika disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana, maka 7 per 40 ini yang kalian dapatkan juga. Dikurang 2 per 5 dibagi 8 per 10. Ini berarti yang kita kerjakan pembagian lagi. 7 per 40 nya tetap kurang 2 per 5 dikali 10 per 8. Baik, selanjutnya 7 per 40 dikurang 2 dikali 10, 20 per 5 dikali 8, 40. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita operasikan. 7 dikurang 20 negatif 13 per 40. 13 merupakan bilangan prima, berarti ini bentuk paling sederhana. Jadi hasilnya adalah negatif 13 per 40. Baik, silakan dicatat. Jadi yang perlu kalian ingat, jika yang dioperasikan bentuk pecahannya berbeda, maka harus kalian ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Entah itu pecahan biasa, persen, desimal, ataupun pecahan campuran. Jadi harus disamakan dulu semuanya. Boleh disamakan menjadi pecahan biasa, boleh disamakan menjadi persen, boleh disamakan menjadi desimal. Yang menurut kalian paling mudah. Silakan di screenshot soalnya, contoh soalnya di screenshot jika ada yang belum selesai mencatat. Baik, selanjutnya ada 2 tugas buat kalian, 2 latihan, tidak perlu dikumpul, ini untuk latihan kalian di rumah saja. 1,25 dikurang 52% ditambah 9 per 50 dikali 8 1 per 3. 8 1 per 3 ini pecahan campuran. Ini cuma untuk latihan di rumah saja. 5 1 per 5 dikurang 2,1 dibagi 7 per 5 ditambah 15%. Ini untuk kalian latihan di rumah saja. Tidak perlu dikumpulkan, cukup buat di rumah latihan supaya lebih lihai mengerjakan soal seperti ini. 1,25 dikurang 52% ditambah 9 per 50 dikali 8 1 per 3. Yang kedua, 5 1 per 5 dikurang 2,1 dibagi 7 per 5 ditambah 15%. Baik, cukup demikian pelajaran kita hari ini.
Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.